Pas nggak ya sih ini? Oke, pas. Herkese merhaba arkadaşlar. Oke, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang perkuliahan di Turki. Ya, tapi kayaknya nggak enak ya kalau aku pakai kaos kebanggaan. Kayaknya aku ganti dulu deh. Huh. Nah kan kalau kayak gini kan lebih kayak kelihatan mahasiswa Indonesia gitu kan. Nggak apa-apa, ada yang bilang, "Bang, mau kondangan." Nggak apa-apa. Oke. Oke, balik lagi ke video ya. Oke, sebenarnya sekarang ini aku pengen jelasin ya tentang dasar-dasar tentang perkuliahan di Turki ini. Ya dari jalurnya, sama kapan bukanya, sama prosesnya gitu gimana. Aku pengen jelasin sekarang. Nah, sebenarnya sebelumnya aku udah nyediain laptop di sebelah kiri aku nih. Kalau misalnya nanti aku ngeliat ke kiri, berarti aku lagi ngeliat ngintip-ngintip laptop sedikit. Oke. Nah, sekarang aku pengen jelasin tentang tentang beasiswa. Nah, pada dasarnya buat kuliah di Turki ini itu ada dua jalur. Yang pertama itu jalur beasiswa pastinya, dan juga jalur mandiri. Nah, aku pertama akan jelasin tentang jalur beasiswa dulu. Nah, buat jalur beasiswa ini sebenarnya itu ada banyak macam-macamnya. Yang pertama itu yang paling terkenal ada beasiswa YTB. Ini langsung dikoordinir oleh pemerintah Turki. Terusnya juga ada beasiswa TDV. Ini yang dikoordinir langsung oleh pemerintah agama Turki. Oke. Nah, sebenarnya ada lagi banyak, kayak misalnya ada beasiswa universitas dan sebagainya kayak gitu. Dan sekarang aku pengen yang ngasih tahu dulu nih, ini kapan bukanya nih buat beasiswa YTB sama beasiswa TDV. Nah, buat beasiswa YTB ini sebenarnya lebih dulu daripada beasiswa TDV dibukanya. Dibuka pendaftarannya itu kira-kira dari bulan Januari sampai Februarian gitu. Nah, terusnya buat yang YTB ini biasanya Februari, ya udah pengen, yang YTB ini udah pengen tutup, baru TDV ini buka dari Februarian gitu sampai Maret ya, kayak gitu. Ini baru pembukaan pendaftarannya ya, baru buat apply ya, berkas-berkasnya. Kalau buat temen-temen yang pengen daftar ini sebenarnya yang buat beasiswa YTB sama beasiswa TDV ini, linknya aku taruh di bawah buat di deskripsi bawah ini buat link pendaftarannya. Nah, tapi buat yang pengen nyari-nyari informasinya, aku nggak akan dijelasin di sini karena buat beasiswa TDV sebenarnya aku udah ngejelasin di video aku yang tentang beasiswa TDV. Dan buat yang beasiswa YTB sebenarnya aku nggak bisa jelasin ya, aku nggak mau ngejelasin karena udah banyak banget yang ngejelasin tentang beasiswa YTB. Dan aku rasa teman-teman aku semua yang ngejelasin tentang beasiswa YTB ini mereka lebih paham, dan insya Allah ya bagus-bagus semua, kalian bisa paham dari apa yang dijelasin sama mereka. Nah, jadi buat pendaftarannya dibukanya pak kayak gitu ya, di bulan Januari sampai Maret buat pendaftaran yang dua beasiswa ini. Nah, terusnya nanti ada setelah beasiswa ini tutup, biasanya ada namanya beasiswa universitas. Nah, ini beasiswa universitas ini dibuka sama universitas swasta biasanya. Oke, jadi biasanya universitas swasta yang buka, kayak misalnya Koç University, terusnya ada Batıken, apa sih pokoknya ya, Ibnu Khaldun University, terus apa lagi ya? Ya ada deh banyak. Nah, jadi ini ada IZU juga, apa tuh? Istanbul Sabahattin Zaim, ya, Istanbul Sabahattin Zaim University. Nah, itu IZU. Nah, itu universitas beasiswa universitas yang dibuka. Ya macem-macem sih, nggak fully funded semuanya. Jadi ada yang benar fully funded, dan juga ada yang cuma 50%, ada yang 75%. Jadi nggak semua yang dibuka di beasiswa universitas ini benar-benar total 100% gitu. Jadi macam-macam. Dan buat daftarnya kalian bisa langsung cek ke websitenya ya. Dan untuk buat ngecek di website ini, aku saranin kalian setidaknya bisa bahasa Turki sedikit ya, karena nanti informasinya itu lebih banyak ya. Dari penglihatan aku, informasinya di website itu lebih banyak pakai bahasa Turki, karena kalau misalnya kalian nanti pilihnya pakai bahasa Inggris, itu nanti informasinya sedikit dibandingkan dengan informasi yang didapetin dari pakai bahasa Turki begitu. Tahu aku kayak gitu. Aduh, kok gatel ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini buat pembukaan pendaftarannya kapan, Bang? Nah, buat pembukaan pendaftarannya sebenarnya itu setelah mereka ini tutup ya, kayak beasiswa YTB sama beasiswa TDV ini tutup.
itu kira-kira ya bulan Maret, April gitu sama Mei gitu dibukanya 3 bulan ini, Maret, April, Mei ya, kayak gitu ya dibukanya kira-kira bulan itu. Dan cara daftarnya sebenarnya gampang, kalian tinggal masuk ke websitenya, cari-cari informasinya tentang beasiswanya, nanti ada linknya, baru daftar, masuk ke linknya, nanti kayak disuruh bikin akun ya, sama aja kayak misalnya kalau misalnya kalian udah pernah daftar buat beasiswa YTB sama beasiswa TDV, sebenarnya intinya sama, kalian tuh disuruh bikin link dulu, bikin akun dulu. Habis bikin akun nanti disuruh masuk ke akunnya, nanti disuruh lengkapin berkas-berkas yang diminta. Nah habis itu baru nanti bisa apply beasiswanya kayak gitu. Udah, ini aku rasa udah jelas, dan kalau misalnya emang kurang jelas kalian bisa ulang lagi baru nonton lagi, coba pokoknya nonton sampai jelas ya. Udah kayak gitu. Ini baru buat tentang kapan dibuka sama penjelasan sedikit. Nah sebenarnya buat aku ngejelasin lagi buat tentang beasiswa YTB sama beasiswa TDV sedikit lagi. Nah jadi buat beasiswa ini sebenarnya prosesnya nggak cuma di situ aja apply langsung diterima, enggak. Jadi ada wawancara, terus juga ada evaluasi tentang berkas-berkas yang kalian kirimkan itu ya, kayak gitu pokoknya. Jadi prosesnya sampai ya lumayan panjang, ada 3 proses lagi yang harus kalian laksanain setelah apply berkas-berkas itu ya, karena di waktu pembukaan yang Januari, Februari, Maret itu cuma baru apply berkas-berkasnya doang ya. Nah terusnya kalau misalnya yang beasiswa universitas nih, setahu aku ada beberapa yang pakai wawancara, ada yang berapa yang langsung diterima, setahu aku kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya emang abang-abang sama temen-temen yang udah di Turki nih, yang udah kuliah Turki terus nonton video ini, kalau misalnya emang lebih tahu daripada aku, tolong dong tulis di komentar di bawah ini ya, tinggalin komennya biar kita bisa bantu teman-teman yang lain. Nah sekarang aku pengen jelasin pindah ke jalur mandiri, oke? Nah jalur mandiri ini sebenarnya pada dasarnya juga ini ada 2 jalur, dan jalur yang pertamanya itu ada yang pakai agen dan juga tanpa agen. Nih aku bedain kayak gini karena aku ada yang teman-temanku ada banyak yang pakai agen, dan juga ada yang juga pakai, ya ada yang nggak pakai agen juga. Nah terus kalau misalnya yang ada yang nanya, bang agen apa yang paling worth it ya, paling recommended gitulah buat ikutan gitu, yang murah sama ya enak lah gitu. Aku beneran nggak bisa ngasih kalian saran, karena sebenarnya dari semua agen itu pasti ngebimbing kalian, jadi pasti ada juga minusnya, dan juga pasti ada juga plusnya juga, positifnya juga. Jadi ya kalian pinter aja. Kalau misalnya emang kalian benar-benar memutuskan untuk pengen pakai agen, kalian harus benar-benar cari tahu tentang agen tersebut ya. Kalau bisa kalian cari abang-abang kelas yang udah duluan di sini, atau kakak kelas yang udah duluan di sini yang pakai agen tersebut, terus kalian tanya-tanya, dan insya Allah dijawab kok sama abang-abangnya, sama kakak kelasnya ya. Jadi istilahnya kalian udah cari tahu bener-bener dulu tentang agen tersebut. Jangan sampai kalian nanti udah nyampe sini malah nyesel gitu kan, gara-gara pakai agen ini. Karena kalau misalnya kayak gitu nanti kalian malah nggak fokus buat belajar, fokus buat bikin agen ya kayak gitu. Nah terusnya buat yang total mandiri ini, sebenarnya ini bener-bener ya dia ngurusin semuanya bener-bener mandiri gitu. Nanti aku jelasin ya, ini kita buang dulu sedikit, kita urus yang pakai agen dulu nih. Nah sebenarnya enaknya pakai agen ini, nanti kalian dibimbing sama kakak-kakak yang ada di dalam agen di situ, buat kayak ngurusin berkas, terus yang ngurusin visa, terus yang juga ngurusin nanti pas dari Turkinya. Karena di Turkinya itu nanti kalian tuh nggak udah nyampe Turki tinggal belajar, enggak, nanti masih banyak lagi yang harus dijelasin. Dan buat yang ini nanti aku jelasin di video selanjutnya, biar benar-benar aku jelasin dari awal sampai kalian udah siap buat belajar nanti nih kalau misalnya pakai mandiri. Nah panjang juga ya penjelasannya, semoga aja kalian paham. Nah jadi buat agen itu kayak gitu ya, nanti dibimbing semuanya ya, itu plusnya. Jadi nanti semuanya dibimbing. Dan negatifnya atau ya kurangnya itu kalau menurut aku, kalau pakai agen pastinya mahal ya, pastinya mahal. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke kalian. Nah jadi buat kalau misalnya pakai agen ini nanti itu jalurnya itu
nanti kalian daftar ke agen, nanti tinggal agen itu nanti ngebimbing kalian harus ngelengkapin berkas-berkas apa. Nanti agennya soalnya minta berkas-berkasnya, nanti kalian kasih ke agen, dan nanti pendaftarannya itu dipegang sama agen, biasanya kayak gitu, katanya kayak gitu ya. Nanti agennya yang daftarin. Nanti kalau misalnya udah ada LOA kalian diterima, baru deh nanti diajak buat ngurusin visa pelajar buat ke Turki. Habis itu baru berangkat. Nanti pas nyampe di Turki nanti ada yang bimbing lagi dari agen tersebut, biasanya kayak gitu kalau buat pakai agen ya, biasanya kayak gitu, yang standarnya kayak gitu kalau pakai agen ya. Makanya harus hati-hati juga, soalnya ada beberapa kasus juga kan. Udah kayak gitu ya. Nah terusnya buat yang benar-benar total mandiri. Nah buat yang total mandiri sebenarnya aku benar-benar gak bisa ya saranin juga buat kalian, karena berat banget kalau misalnya pakai total mandiri. Dan sebenarnya kalau misalnya benar-benar kalian pengen pakai total mandiri, setidaknya kalian tuh punya satu kakak kelas yang udah duluan di sini gitu. Jadi kalian benar-benar dibantu sama mereka gitu. Jadi kalian cari-cari tahu dulu langsung ke kakak kelas, atau kalian bisa juga langsung tanya-tanya ke PPI wilayah. Kebanyakan ngomong PPI-nya. Ya kalian bisa nanya ke PPI Turki, ke PPI wilayah, itu kalian bisa juga tanya-tanya tentang kuliah di Turki itu kayak gimana. Nah kayak gitu. Nah karena aku pengen jelasinnya tentang mandiri ini di sini ya, total mandiri ini. Kalian alurnya itu yang pertama itu nanti kalian harus cari tahu universitasnya, karena kalian itu nggak bisa daftar cuma di satu universitas langsung diterima, enggak ya, karena banyak banget yang daftar, dan pastinya ya nggak masuk akal aja sih kalau menurut aku kalian diterima di semua universitas, kecuali kalian emang bener-bener hoki sampai diterima di semua universitas. Tuh kayaknya keren banget sih. Aku sendiri juga belum pernah diterima sampai di semua universitas yang aku daftar, belum pernah. Nah gitu, nanti cari universitas, cari tahu apa aja berkas-berkasnya yang dibutuhin ya, pokoknya cari informasinya ya. Habis itu baru nanti lengkapin berkas-berkas. Habis lengkapin berkas-berkas nanti ada pembukaan pendaftaran. Nah nanti pembukaan pendaftaran nanti kalian daftar, masukin berkas-berkas kalian. Nah habis itu baru nanti apply. Nah nanti baru nunggu pengumuman. Habis nunggu pengumuman nanti kalau misalnya udah dapat LOA ya, itu hasil dari letter of achievement ya. Itu nggak sih, benar nggak sih? Aduh lupa bahasa Inggris. Letter of acceptance ya. Ya pokoknya gitulah, LOA pokoknya seingat aku. Nanti kalian dapat LOA nanti baru ngurusin visa. Habis ngurusin visa baru bisa berangkat. Dan nanti pas nyampe di sini kalian harus cari-cari sebelum nyampe di sini ya, sebelum nyampe sini kalian harus cari-cari nanti tinggal di mana, terusnya nanti harus ngurusin ikamet ya. Pokoknya panjang deh, masih panjang banget perjalanan yang nggak udah nyampe Turki udah tinggal belajar, nggak. Jadi masih panjang banget, yang harus benar-benar dipikirin sebelum nyampe di Turkinya itu nanti kalian tinggal di mana, terusnya harus ngapain dulu dan gimana. Itu sih yang benar-benar PR banget buat yang total mandiri ini, yang ngambil jalur total mandiri ini. Karena kalau misalnya nanti agen, nanti benar-benar dibimbing sih sama kakak-kakak kelasnya, katanya gitu pas udah nyampe di Turkinya. Nah terusnya oh iya, jadi buat jalur mandiri ini sebenarnya ada dua model ya, ada yang pakai tes, ada yang enggak. Dan yang pakai tesnya ini biasanya dibuka, yang pakai tes ini nanti kalian tuh modelnya kayak ya ikut ujian dulu gitu, SBMPTN ibaratnya ya kalau misalnya di Indonesia. Nanti namanya kalau di Turki ini YOS. Ini bener-bener buat orang asing sih, ya Yabancı Öğrenci Sınavı gitu nggak salah singkatannya, YOS, Yabancı Öğrenci Sınavı, ujian untuk mahasiswa asing gitu ya. Ya singkat aku gitu, maaf kalau salah. Ya Allah. Oke kayak gitu. Jadi nanti baru kalau misalnya kalian udah ikutan ujian, nanti dapat nilainya berapa, nanti pas pembukaan pendaftaran baru kalian daftar. Dan pembukaan pendaftaran universitas yang buat jalur mandiri ini biasanya kira-kira dari bulan Juni sampai bulan Agustus September gitulah ya. Dan paling banyak seingat tahu kemarin tuh bulan Agustus. Ini paling banyak banget, kayak dari semua universitas tuh banyak bukanya pada bulan itu. Ya walaupun sebenarnya ada 3 gelombang biasanya ya. Di setiap universitas itu kayak buka 3 gelombang buat pendaftaran universitas jalur mandiri ini kayak gitu. Jadi benar-benar siapin nih kalau misalnya emang kalian benar-benar ya nggak ada pilihan lain,
ya mau nggak mau udah pilih jalur mandiri ini atau jalur mandiri pakai agen, ya kalian benar-benar siapin berkasnya sih PR dari aku, dan cari-cari tahu tentang universitas-universitas dulu sebelumnya. Karena kalau misalnya kalian nanti ya udahlah terima di universitas mana, nanti kalian ambil aja. Biasanya kalau misalnya kayak gitu kadang kalian juga mikir ya aduh nyesel nggak sih kayak gitu. Ya ibaratnya ya jangan sampai nyesel lah ya, kalian bener-bener cari tahu informasinya bener-bener sampai dalam. Dan biasanya ini yang jadi PR banget sih, biasanya pada mager, ah udahlah nanti aja, lihat aja nanti diterima di mana kayak gitu. Nah, aku sebenarnya tipenya orang yang udah aku mau aku kuliah di mana, di universitas apa, dan yang penting aku sesuai dengan jurusan aku, dengan apa yang aku minati, dan aku tinggal fokus gimana caranya bisa dapat nilai yang terbaik kayak gitu. Kalau dari aku sendiri kayak gitu, aku nggak mikirin ranking universitas itu tertinggi terbawah, enggak. Yang penting diri aku bisa disesuaikan sama nilai, sama ya sama aku aktif juga, ya insya Allah bisa yang jadi yang terbaik sih ya kalau aku kayak gitu. Ya udah mungkin ini aja sih yang pengen aku jelasin buat sekarang ya, setidaknya kalian udah paham sama pendaftaran alur sama tentang ya kuliah di Turki ini. Nanti insya Allah nanti buat video selanjutnya aku ngejelasin tentang benar-benar masuk ke jalur beasiswa, jalur mandiri aja ya. Kalau jalur beasiswa kan kalian bisa nyari sendiri. Nah aku pengen jelasin tentang jalur mandiri ini, kayak misalnya dari jalur benar-benar dari awal banget harus apain sampai akhir, sama nanti aku ngejelasin tentang uangnya juga. Insya Allah aku ngejelasin kayak gitu. Maka dari itu bantu aku buat like sama subscribe channel ini biar channel ini bisa berkembang dan aku lebih semangat lagi buat bikin videonya. Ya mungkin cukup sekian. Ben Rosyan Timni, biar video lara gorus make ujere salek le kalen. Udah ya. Udah jam berapa nih? Balik lagi pakai jamnya. Baru nyadar guys, pakai jamnya kembali. Padahal udah dari kapan ya pakai jamnya? Iya dari tadi. Matiin laptopnya. Ya guys.